Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 149, halaman 69. Ali Imran ayat 149. Kita bahas ilmu bahasanya dulu. Ya ayyuha. Nah, ini harfun nida. Harfun nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Dan tujuan daripada panggilan itu karena ada hal penting, ya. Tentu ada hal penting yang ingin disampaikan. Di sini ada huruf H. H-nya itu harfu tanbih itu. Harfu tanbih itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan adanya peringatan. Kalau ada peringatan itu biasanya di balik sebuah peringatan itu ada bahaya gitu, Pak, ada bencana gitu. Alladzina ismul mausul. Ismul mausul itu huruf sambung, isim sambung, kata yang berfungsi untuk menyambungkannya. Nah, di balik kata sambung itu atau dalam kata alladzina itu ada subjek yang menempel di situ. Subjeknya itu manusia. Makanya sering diartikan orang-orang yang amanu. Amanu itu adalah munada bih. Munada bih itu yang dipanggil. Jadi ada harfun nida, huruf panggil, ada munada bih yang dipanggil, ada munada ilaih. Munada ilaih itu isi panggilan itu. Isi panggilan. Nah, mana isi panggilannya itu? In. Ini harfu syarat ini. Harfu syarat, huruf yang menunjukkan sebuah persyaratan. Tuti'u. Nah, tuti'u itu fi'il syarat dan posisinya nasab. Nasab itu kan ada begini, ada marfu, ada nasab, ada majrur. Marfu itu cirinya dengan dhamma biasanya, Pak. Kalau nasab cirinya bisa dengan fathah, bisa dihilangkan huruf nun itu. Kalau majrur cirinya biasanya kasroh itu. Nah, di sini ciri nasabnya itu karena ada in, nggak ada nun, Pak. Asalnya itu tuti'una gitu. Karena ada in. In itu di satu sisi sebagai harfun nasab, di sisi lain sebagai harfu syarat. Ini fi'il mudhari nih, fi'il mudhari mansub. Ciri mansubnya itu dibuang huruf nun.
Di sini ada fiil, ada fa'il, Pak. Dalam kata tuti'u itu ada fiilnya, ada fa'ilnya. Ada yang mengerjakan, ada pekerjaannya. Yang mengerjakannya itu tu, huruf tu tuh ada tak tuh. Kemudian di ujungnya ada wawu dan alif, itu menunjukkan kalian. Kalian itu subjeknya itu kalian, fa'ilnya itu kalian. Pekerjaannya itu apa? Atau ayuti itu kan taat itu, Pak. Siapa? Kepada siapa? Alladzina. Nah, ini ismil mausul lagi, ismul mausul, isim sambung. Kafaru. Nah, kafaru. Kalau tadi alladzina amanu, yang sekarang alladzina kafaru. Nah, ini semuanya ini jadi harfun nida, kemudian munada ilaihi yang dipanggil, baru berikutnya itu adalah isi panggilan. Yaruddukum. Nah, yaruddukum sama ini, yaruddukum itu sebagai, kalau tadi ismul syarat, yang ini jawab syarat. Ing tuti'u itu fi'il syarat, yang ini yaruddukum jawab syarat, jawabnya. Diakibatkan kamu mentaati gitu, disebabkan kamu mentaati, maka akibatnya itu, nah itu yaruddukum akibatnya itu. Makanya yaruddukum itu asalnya ada nunnya itu, Pak. Yaruddunakum asalnya. Karena itu merupakan fi'il nasbin, kata kerja nasab, Pak. Fi'il mansub lah. Kenapa mansub? Karena ada in, maka huruf nunnya dibuang. Enggak yaruddunakum tapi yaruddukum. Ala harfu jar, Pak. Aqobi. Aqobi itu ismun majrur. Cirinya apa? Ba-nya di kasroh itu, Pak. Kenapa ba di kasroh? Karena ada ala itu. Asalnya itu aqobun, tapi karena ada ala jadi aqobi. Itu kum domir. Domir untuk alladzina amanu, kata ganti untuk alladzina amanu. Fatang kolibu, nafanya itu pak sababiyah, Pak. Pak sababiyah itu pak yang menunjukkan sebab akibat. Tangkolibu, nah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub juga, karena nunnya nggak ada, asalnya patang kolibu, nah gitu. Fi'il mudhari mansub. Khosirin, nah, ini merupakan maf'ul yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah keterangan gitu. Maf'ul itu kata ini, Pak. Subjek, predikat, objek gitu lah. Maf'ul itu objek gitu. Subjek itu fi'il, predikat itu fa'il, maf'ul itu objek gitu. Atau objek itu maf'ul. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya telah kita sampaikan pentingnya kita mengintegrasikan dengan pas, dengan seimbang. Pertama antara ini doa, kemudian yang kedua ikhtiar, yang ketiga sabar, dan yang keempat istighfar. Nah, itu keempat hal itu harus kita ramu dengan pas, dengan seimbang. Tidak boleh hilang salah satunya itu. Barangkali kalau selama ini kita belum berhasil
mencapai satu tujuan gitu. Karena ada salah satu dari 4 faktor tadi yang belum terpenuhi gitu. Ada salah satu dari keempat faktor tadi yang kurang kita perhatikan, yaitu dalam rangka ini ya, dalam rangka memotivasi diri gitu. Oh mungkin selama ini saya itu belum berhasil, belum mencapai apa yang saya inginkan itu, mungkin kesabaran saya kurang gitu. Mungkin ikhtiar saya kurang gitu. Mungkin doa saya kurang gitu. Mungkin istighfar saya kurang gitu. Bisa jadi salah satunya, bisa jadi semuanya Pak, kurangnya itu. Nah maka di ayat 149 ini Allah berfirman menyeru orang-orang yang beriman, dan ini turun dalam ini Pak, dalam situasi perang Uhud juga ini. Ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, in jika tuti'u, kalian mentaati siapa? Alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir. Secara letterlek kafir di sini adalah orang-orang musyrik Mekah Pak, yang menyerang orang-orang muslim atau yang berperang dengan orang-orang yang beriman di medan Uhud itu. Tapi ini tidak berhenti khusus untuk peristiwa Uhud, ya berlaku juga sampai hari ini Pak. Jadi jika kalian itu mentaati orang-orang yang kafir, yaruddukum, akibatnya itu Pak, akibatnya itu akan mengembalikan kalian, akan memurtadkan kalian. Jadi murtad itu asal kata itu sama dengan ini Pak, yaruddu. Jadi akan mengembalikan kalian ala kepada aqabikum. Aqab itu tumit itu Pak, tumit. Tumit itu kan di belakang ya, adanya itu kan di belakang, di bawah malah, di belakang bagian bawah. Jadi kalau orang-orang beriman mentaati orang-orang kafir, itu akan menjadikan orang-orang beriman itu berada di bawah, berada dalam posisi terbelakang, berada dalam posisi yang tidak berperadaban, berada dalam posisi yang hina itu Pak. Kan tumit itu kan di bawah, jadi sudah di bawah, di belakang, ditincak deh gitu Pak, diinjak gitu. Jadi luar biasa kan Pak bahasa Al-Quran itu gitu. Luar biasa. Jadi kata aqab itu bisa kita bedah seluas-luasnya itu. Jadi kenapa Allah itu memilih redaksi aqab gitu? Itu agar umat Islam itu hati-hati gitu, takut, waspada gitu. Jangan sampai kembali kepada aqab. Jangan sampai umat Islam itu menjadi hina, menjadi terbelakang, diinjak-injak gitu Pak, atau kembali kepada kejahiliaan. Kita lanjutkan nih. Nah, bagaimana dalam prakteknya gitu Pak? Dalam prakteknya ini kita harus seimbang dalam memahaminya itu Pak. Tadi kan kita katakan ayat ini turun dalam peristiwa Uhud gitu. Yang kemarin kita sampaikan bahwa dalam peristiwa Uhud itu umat Islam itu banyak yang terluka gitu, dan banyak yang gugur sebagai syuhada. Dan dalam situasi seperti itu dikabarkan Rasulullah itu meninggal dunia. Bahkan orang-orang musyrik Mekah mengatakan, ya, mereka berteriak Muhammad telah mati gitu.
Kemudian nih orang-orang munafik gitu, orang-orang munafik. Biasa Pak, orang munafik itu kalau mendapatkan angin segar itu segera berteriak gitu. Kalau melihat mereka akan mendapatkan keuntungan, biasanya teriaknya kenceng biasanya. Nah, pada saat itu orang-orang munafik yang ada di medan Uhud itu berkata kepada para sahabat Nabi itu, kalau Muhammad itu Nabi, tidak mungkin dia itu mati gitu dah. Kalau dia mati berarti dia bukan Nabi kan gitu. Untuk apa kalian mentaati orang yang bukan Nabi kan gitu. Kemudian lebih jauh mereka mengatakan, untuk itu marilah kalian itu kembali kepada saudara kalian. Siapa saudara kalian itu? Orang-orang musyrik Mekah gitu. Ikutlah bersama-sama dengan keyakinan saudara kalian, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Nah, itu dalam setiap perjuangan itu orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi ketika barangkali umat Islam terpuruk, orang-orang beriman itu mendapatkan kesulitan, bukannya memberikan semangat atau motivasi, tapi malah menggembosi gitu. Nah, itu ciri orang munafik seperti itu. Ya, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai diri kita terjerumus kepada hal yang seperti itu. Nah, apabila kalian itu murtad gitu ya, disebabkan ketaatan kalian kepada orang-orang kafir, maka Allah nih memberikan sanksi akibat. Patang kolibu, nah, maka kalian itu akan kembali khosirin, menjadi rugi, Pak. Menjadi rugi. Bahkan di sini kata khosirin menggunakan bentuk plural jamak, itu menunjukkan bahwa kerugiannya itu bukan hanya satu, bukan hanya dalam satu aspek, tapi kerugiannya itu dalam berbagai aspek. Dunia sudah akhirat sudah jelas pasti rugi, Pak. Karena motif mereka yang paling utama adalah mengeluarkan orang beriman dari keislaman. Ekonomi pasti rugi itu, Pak. Pendidikan pasti rugi. Keamanan, kenyamanan pasti rugi. Ini kan ayat ini kalau dibaca nih oleh orang-orang Islam, sigana banyak yang sadar gitu, Pak. Cuman nyaetan, jadi jarang dibaca ayat ini. Malah boro-boro ayat ini, Al-Quran ini mungkin jarang dibaca juga. Jadi bagaimana bisa sadar gitu. Padahal ayat-ayat yang senada dengan ini dalam Al-Quran cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Nah, tadi kita katakan biar kita memahaminya dengan pemahaman seimbang. Pertama begini, kalau dalam situasi perang, Pak, dalam situasi perang, ketaatan kepada orang-orang kafir itu haram mutlak dalam berbagai hal apapun. Dalam situasi perang, Pak, dalam agama sudah jelas pasti haram, dalam hal ekonomi sudah jelas pasti haram, dalam hal kesehatan sudah jelas pasti haram. Umpamanya nih, ada orang beriman, katakanlah dalam perang itu Papi Toyo terluka, berobat ke dokter orang kafir, ya entong atuh sarua jeung menyerahkan diri, bunuh diri itu gitu. Alah sia nyamperkeun sorangan cenah gitu. Itu kalau dalam situasi perang, Pak. Jangan. Dalam hal ekonomi jangan percaya, dalam hal pendidikan jangan percaya. Dalam hal apapun baik agama atau akhirat jangan percaya. Tapi kalau dalam situasi aman, Pak, bukan dalam kondisi perang. Nah, di sini ulama membagi dua.
dalam hal agama, fiur agama Pak, itu haram orang-orang beriman mentaati orang-orang kafir yang urusannya fiur agama, atau yang urusan dunia tapi ada kaitannya dengan agama, ada imbasnya terhadap agama, itu dilarang. Tapi dalam urusan-urusan yang fiur dunia dan tidak ada kaitannya dengan agama boleh. Sekali lagi, untuk urusan-urusan dunia, pure dunia, murni dunia Pak, tidak ada kaitannya dengan agama boleh, dalam situasi aman. Contoh umpamanya orang kafir itu umpamanya bikin racun tikus, di situ ditulisin jangan diminum, perlu taat itu Pak, walaupun yang menciptakannya itu orang kafir gitu. Jangan diminum karena ini racun, ya jangan diminum gitu Pak. Atau orang kafir bikin sebuah aturan umpamanya lampu merah harus berhenti, harus taat Pak, walaupun yang bikin orang kafir. Atau kata orang kafir itu, Bapak karena besok mau dioperasi harus puasa, walaupun dokternya kafir, ya puasa aja Pak. Itu dalam urusan pure dunia, kesehatan umpamanya, dan bukan dalam situasi perang. Kalau dalam situasi perang mah jangan, walaupun urusan dunia Pak. Kalau ini kan rokok kan itu kan kebanyakan yang kafir kan orang kafir. Udah tulisannya berbahaya, bisa membunuh kalian. Tapi di rokok terus orang Islam gimana? Harusnya mentaati gitu. Jadi janganlah kalian itu mentaati orang-orang kafir, karena mereka akan memurtadkan kalian kepada aqab itu. Jadi bagusnya kata-kata aqab itu diingat-ingat Pak itu. Nanti sambil pulang dari masjid itu akan mengembalikan kita kepada aqab gitu. Aqab itu tumit gitu. Pokoknya silahkan aja sama Bapak tafsirkan seluas-luasnya yang namanya tumit. Tumit kan biasanya kan air romeheun gitu Pak. Mun romeheun itu kan walaupun sebetulnya bukan aib tapi sok era gitu Pak, malu ya. Kalau sholat romeheun sok era kudu tukangeun keur sujud. Nah itu orang beriman kalau seandainya mentaati orang kafir bakal gitu Pak, memalukan gitu kan, kayak romeheun gitu. Silahkan aja tafsirkan sebanyak-banyaknya biar kita punya pemahaman sehingga tidak ada lagi celah ataupun keinginan niatan untuk mentaati orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi orang-orang beriman gitu. Kita lanjutkan deh. Bal, ketahuilah atau akan tetapi gitu. Di sini ada kata yang diijaz nih Pak, menurut para ulama itu diijaz itu diringkas gitu. Dan akan mengetahui kata apa yang diringkasnya itu dari ayat yang lain, yang mana dalam ayat lain itu kan diperintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan gitu. Tetapi yang wajib kalian taati, yang harus kalian taati itu satu adalah Allah, dua adalah Rasulullah, tiga adalah orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka ulil amrinya itu dari kalangan kalian, dari kalangan orang-orang yang beriman. Makanya gini, atiullaha wa atiur rasul. Itu aktif kalimatnya Pak, kalimat aktif. Ada kata atiu, tapi ketika Allah memerintahkan taat ulil amri tidak pakai atiu, tapi wa ulil amri minkum, enggak wa atiu ulil amri minkum. Kenapa? Karena tidak setiap ulil amri itu dari kalangan kalian Pak.
kalian wajib mentaati ulil amri itu manakala ulil amrinya minkum, dari kalangan kalian, atau ulil amri yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, kan begitu. Dalam sisi pemilu kita kan ada pemilihan langsung Ya, dalam sisi pemilu kita ada pemilihan langsung yang DPR, DPRD, bupati. ya, Saya benar kalau misalnya dalam pilihan itu ada orang kafir dan orang Islam. ya. Kalau Islam itu dia udah terbukti ya, misalnya ada bukti pada korupsi, orang kafir itu orang baik. Itu gimana? Kalau saya Pak tidak percaya orang kafir itu jujur. 100% saya nggak percaya Pak. Kenapa? Karena dia aja sama Allah sudah tidak baik gitu. Sama Allah sudah tidak jujur. Bagaimana bisa jujur dengan manusia gitu Pak? Kalau saya begitu. Makanya saya lebih setuju, walaupun ini bukan bagus ya, lebih bagus orang muslim yang korupsi daripada orang kafir yang tanda petik jujur gitu. Walaupun tidak mungkin ada orang kafir yang jujur gitu. Nah itu. Tetapi jangan juga orang muslim itu korupsi gitu Pak. Cuman kalau disuruh milih gitu, kalau disuruh milih mendingan orang muslim yang korupsi daripada orang kafir yang jujur kalau saya. Dan ini selalu saya suarakan Pak, mending orang muslim yang jujur ketimbang mending orang muslim yang korupsi ketimbang orang kafir yang jujur. Karena korupsi itu kan urusannya akhlak Pak, akhlak. Kan Islam itu iman, akidah, ibadah, akhlak kan. Akidah itu akar, ibadah itu apa tuh? Batang gitu Pak. Akhlak itu kan daun, buah. Akhlak itu buah. Kalau keimanan, keislaman itu kan pondasi Pak, pondasi. Kalau korupsi, akhlak itu kan buah Pak. Buah itu umpamanya nih, suatu pohon buahnya tidak bagus itu kan tidak akan mengakibatkan akarnya mati. Tapi kalau akarnya mati, buahnya pun akan mati juga gitu Pak. Jadi pondasi lebih penting daripada atap lah gitu Pak. Genteng atapnya bocor, asal pondasinya bagus mudah diperbaiki. Tapi kalau pondasinya roboh, walaupun gentengnya bagus susah diperbaiki Pak. Nah cuman sekarang itu kan kita dikaburkan oleh slogan lebih baik orang kafir yang jujur ketimbang orang muslim yang korup, kan begitu. Makanya kita harus balik, lebih baik orang muslim yang korup ketimbang orang kafir yang jujur. Itu harus disuarakan oleh orang beriman itu Pak, harus disuarakan supaya masyarakat itu paham gitu, supaya masyarakat paham. Kalau di dalam minoritas muslim bisa RT Ya. itu karena pakai orang kafir orang muslim. Nah itu kita melihat gimana? Apakah kita sama muslim? Kalau yang sama-sama muslim gitu, Sama-sama kafir mungkin maksudnya ke kontrol Kalau kalian orang kafir, muslim itu kafir kan? Jenis. iya. Itu gimana tuh? Jadi begini aja Pak, kan nanti setiap orang itu tong kafir lah, muslim lah, yang paling susah itu bukan memilih orang yang jelas-jelas kafir, bukan itu yang paling susah itu. Yang paling susah itu memilih orang-orang yang semuanya mengaku Islam, itu kan paling susah. Si iya Islam, si iya Islam, si iya Islam, yang mana ya gitu dah. Nah makanya kan Nabi itu mengatakan begini, al arwahu junudum mujannadah itu Pak. Arwah masing-masing orang satu sama lain itu saling berinteraksi Pak. Di alam ruh itu saling berinteraksi. Ruh orang beriman akan berkomunikasi, berinteraksi dengan ruh orang beriman.
Ruh orang kafir akan berkomunikasi, berinteraksi dengan ruh orang kafir. Ruh orang munafik akan berkomunikasi, berinteraksi dengan ruh orang munafik juga. Dan dibuktikan di alam nyata, Pak, di alam nyata. Makanya ketika nih umpamanya bapak-bapak, taruhlah Pak Pitoyo datang ke sebuah tempat, katakanlah alun-alun. Kira-kira Pak Pitoyo itu akan mencari tempat di samping orang yang pakai koko, pakai kopea gitu ya, atau akan berdiri di samping tempat yang banyak tatonya di anting gitu Pak ya, atau akan berdiri di samping tempat yang mungkin orang itu memakai simbol-simbol yang luar Islam? Pasti kan yang pertama, saya akan duduk di sana gitu. Itu orangnya pakai koko, pakai kopea gitu. Mual duduk di situ, si itu mah jelmana serem gitu Pak, atau bagaimana? Nah, kenapa? Karena ruh kita dengan orang itu walaupun tidak kenal, di alam ruhnya sudah berinteraksi, Pak. Sudah berinteraksi. Jadi kalau saya ibaratkan bagaikan magnet, Pak, bagaikan magnet. Magnet itu akan saling tarik menarik manakala satu sama lain saling membutuhkan kan Pak. Sekarang magnet nih Pak, magnet. Di sini ada magnet, di sini ada besi. Itu kan tarik menarik Pak, magnet dengan besi itu. Tapi coba magnet dengan apa ya? Dengan tahu gitu ya. Sana aja deket ke cicingnya tahu deh Pak, malah mendekat. Magnet dengan tahu itu, kecuali lamun tahunya di asupan besi gitu Pak. Nah bapak itu kita itu Pak akan mendekat dengan siapapun itu manakala ada kesamaan. Salah satunya yang menjadi daya magnetnya itu adalah agama itu Pak, agama. Makanya kalau kita ingin melihat siapa sih pemimpin kita itu, pemimpin kita itu adalah orang-orang yang didekati oleh orang-orang yang beriman Pak. Kalau ada seorang pemimpin didekati oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang jahat, berarti dia tidak baik Pak. Karena tidak mungkin orang jahat mendekat kepada orang baik gitu Pak. Seperti tidak mungkinnya orang baik mendekat ke orang jahat kan begitu. Makanya dulu di zaman para sahabat itu Pak, kalau ada sahabat yang tiba-tiba didekati oleh orang munafik, dia menangis Pak, menangis. Pernah ada sahabat, saya lupa lagi namanya itu, sedang mengaji bersama Rasulullah, tiba-tiba Abdullah bin Ubay itu duduk dekat dirinya gitu. Dia langsung mendatangi Rasulullah itu. Ya Rasulullah, apakah saya ini orang munafik gitu ya? Kenapa? Tadi Abdullah bin Ubay memilih duduk dekat saya gitu. Berarti dia itu melihat dalam diri saya ada kemunafikan gitu Pak. Dan itu bisa kita buktikan oleh kita Pak, oleh kita. Kita tidak mungkin di tempat manapun memilih tempat yang jelas-jelas berseberangan dengan nurani kita. Tidak mungkin itu Pak. Tidak mungkin dekat dengan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan nurani kita. Nah, itu sebuah apa ya? Sebuah logika nalar yang mudah itu sebetulnya. Kita lanjutkan nih. Tadi kita katakan bahwa di sini ada kalimat yang diringkas. Akan tetapi ketahuilah Allah lah yang wajib kalian taati, Rasulullah yang wajib kalian taati, orang-orang yang beriman yang wajib kalian taati. Kenapa? Allah, karena Allah itu maulakum, maula kalian. Allah itu wali kalian. Orang-orang kafir bukan maula kalian. Maula itu apa itu Pak? Wali. Wali itu kan fungsinya adalah untuk membackup semua kebutuhan, mengcover semua kebutuhan, memberikan jaminan keamanan, perlindungan
ketika dalam situasi sulit, dalam situasi tidak aman, terlebih-lebih dalam situasi aman. Ya kan itu hanya Allah Pak, hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan, perwalian kepada kita. Allah, Rasulullah, orang-orang yang beriman. Kalau di surat itu Al-Maidah lebih lengkap itu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu yang tadi saya baca dalam rakaat yang kedua itu. Jadi kalau mau dikorelasikan dengan surat yang tadi, balillahu wa rasuluhu walladzina amanu maulakum. Akan tetapi ketahuilah Allah lah, Rasulullah lah, dan orang-orang yang beriman yang akan memberikan perlindungan, jaminan, pertolongan, membackup, mengayomi kalian wahai orang beriman itu. Wa huwa, dan dia Allah khairu, sebaik-baik an-nasirin, pemberi pertolongan, pemberi perlindungan. Ayat terakhir Pak 151. Nah, buah dari taat kepada Allah dan Rasulullah serta orang beriman nih Pak, atau buah dari ketidaktaatan kepada orang-orang kafir, apa kata Allah itu? Sanulki, nanti kami ilko, akan menanamkan gitu Pak. Nah kami di sini adalah Allah. Jadi kata Allah nanti nih saya gitu Pak akan menancapkan gitu. Kemana? Fi kulubi, fi ke dalam kulubi hati alladzina, orang-orang yang kafaru kafir. Apa? Ar-ru'ba. Ar-ru'ba itu adalah kecemasan yang sangat itu Pak. Yang dengan kecemasan yang sangat itu, seseorang akan mengurungkan niatnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ketakutan yang sangat, sehingga saking takutnya dia akan mengurungkan niatnya. Itu ar-ru'ba itu Pak, ar-ru'ba. Makanya kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini nih, di saat umat Islam, para sahabat dalam medan Uhud itu banyak yang terluka, orang-orang kafir itu mereka melarikan diri juga Pak, melarikan diri. Kenapa? Karena mereka pun takut mengalami kekalahan seperti dalam perang Badar. Dan waktu itu kan Allah perintahkan orang beriman untuk bangkit dan mengejar mereka, kan begitu, walaupun dalam keadaan terluka. Nah setelah mereka itu sampai masuk kota Mekah, nah ini kan dari Madinah ceritanya berlari ke kota Mekah, orang-orang kafir berhenti, mereka bermusyawarah. Tadi kan itu tuh pasukan Muhammad itu sudah banyak yang terluka, Muhammad sendiri terluka, kenapa kita ini kok lari gitu Pak? Kenapa kita itu nggak menghabisi mereka gitu? Padahal kan satu langkah lagi kan gitu Pak. Ayolah kita balik lagi, serang lagi kan gitu Pak. Tetapi ketika mereka itu mau menyerang lagi, banyak yang protes, janganlah nanti malah kita yang kalah. Kenapa mereka tidak berani balik lagi? Allah tanamkan ru'ba Pak, rasa takut di dalam hati mereka, rasa cemas dalam hati mereka. Kumaha lamun malah eleh kan gitu Pak. Bagaimana kalau nanti Rasulullah itu Muhammad itu punya pasukan yang lain, didatangkan pasukan yang lain. Banyaklah Pak, banyak. Makanya nih ketika kita menghadapi orang-orang yang kita anggap menakutkan gitu Pak, jelema menakutkan ya, kita harus mohon perlindungan kepada Allah Pak. Nyatong teuing ku bahasa Arab lah, ku bahasa Sunda we gitu. Ya Allah, mudah-mudahan eta jelema sok sanajan awakna jangkung badag, hatena sing segede kacang gitu Pak. Kitu we nu gampang lah Pak. Mudah-mudahan nyalinya itu mengkerut gitu. Mudah-mudahan dia itu takut melihat saya. Nah gitu Pak. Kalau Allah kabulkan lalu orang itu takut, ya nggak bakalan berani Pak. Walaupun Papi Toyo kecil gitu nggak bakalan berani itu.
Kan yang menjadikan orang itu berani kan hati itu Pak, hati. Nah yang menjadikan hati seseorang berani itu kan Allah itu. Berani dan takutnya hati itu kan karena Allah itu. Nah, ini kan sebuah pertolongan yang tidak terlihat oleh mata tapi nyata gitu Pak. Allah hanya tanamkan, Abu Sufyan kamu harus takut gitu. Kamu harus takut sama Muhammad, kamu harus takut sama Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Jadi nanti kami nih akan tanamkan ke dalam hati orang-orang kafir itu kecemasan yang besar, ketakutan yang besar. Dengan apa? Bima disebabkan apa? Asroku. Mereka mensekutukan billahi terhadap Allah. Yang mana hal itu merupakan sesuatu lam yunazil, yang belum Allah turunkan bihi tentangnya sultana, hujah, keterangan, bukti. Jadi mereka mensekutukan Allah itu tidak ada satupun dalil yang Allah turunkan yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah ini sebetulnya logis Pak, logis. Kenapa mereka itu takut? Karena mereka bersandar kepada sesuatu yang lemah. Orang musyrik itu kan bersandar kepada sesuatu yang lemah. Itu kan digambarkan dalam surat apa tuh? Al-Ankabut itu Pak. Orang-orang yang mensekutukan Allah itu ibarat sarang laba-laba, kan gitu Pak. Sarang laba-laba. Artinya bersandar kepada sesuatu yang lemah. Orang bersandar ke dukun itu, dukun nagen batu, TBC, cekro, lempang nagus bongkok, boro-boro buka mobil atuh Pak, ban gitu boga atuh, bannya pun belum punya apalagi mobilnya tuh. Jadi di backup dengan sesuatu yang lemah. Coba orang beriman itu di backup oleh Dat yang maha kuat, yang maha kaya, kan begitu. Jadi logis kalau orang-orang kafir itu waktu itu takut menghadapi Rasulullah. Ini Muhammad ini di backupnya oleh Allah. Kita di backupnya oleh Lata, Uzza, Manat, yang gak bakalan berani kan itu. Nah hari ini pun kenapa orang-orang muslim banyak yang takut itu, barangkali banyak yang mensekutukan Allah Pak, sehingga keberaniannya itu hilang. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka itu, tempat kembali orang-orang musyrik itu an-naru, adalah siksa api neraka. Wa bi'sa, dan sejelek-jeleknya maswa, tempat ad-dolimin, bagi orang-orang yang zalim. Ini buah Pak, buah dari ketaatan kepada Allah, Rasulullah, orang beriman. Allah itu akan berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, Allah tanamkan rasa takut kepada orang-orang yang musuhi Islam. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.